Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Atar Adara dengan NIM 145021 akan menjelaskan penelitian kelompok kami berjudul Pemanfaatan Minyak Jelantah Daerah Jabodetabek sebagai Pembuatan Sabun Mandi Padat. Untuk di bab satu pendahuluan, pertama ada latar belakang. Latar belakang kami yaitu melihat minyak jelantah sebagai limbah rumah tangga yang sering dibuang sembarangan, padahal minyak jelantah masih dapat dimanfaatkan menjadi produk bernilai ekonomis. Salah satunya sebagai bahan pembuatan sabun. Oleh karena itu, kami ingin meneliti apakah minyak jelantah layak digunakan untuk sebagai bahan utama proses pembuatan sabun. Rumusan masalah sendiri ada tiga rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemanfaatan minyak jelantah sebagai bahan utama proses pembuatan sabun mandi padat. Dua, bagaimana kualitas sabun yang dihasilkan dari minyak jelantah dibandingkan dengan standar SNI. Dan ketiga, bagaimana potensi pemanfaatan minyak jelantah sebagai bahan sabun mandi padat dalam mengurangi limbah rumah tangga. Kemudian tujuan dan manfaat yang pertama, menganalisis proses pembuatan sabun mandi padat dari minyak jelantah. Kedua, mengidentifikasi kualitas sabun mandi terhadap SNI sabun mandi. Dan yang ketiga, mengetahui potensi minyak jelantah sebagai bahan utama pembuatan sabun mandi padat. Ruang lingkup kajian untuk subjeknya minyak jelantah yang dihasilkan rumah tangga di wilayah Jabodetabek. Kemudian aspek yang diteliti, proses penyaringan dan pemurnian minyak jelantah, kualitas fisik dan kimia sabun yang dihasilkan, reaksi saponifikasi dalam pembuatan sabun. Kemudian untuk lokasi penelitian ini berdasarkan banyak studi literatur dalam lingkup daerah Jabodetabek. Untuk metode penelitian sendiri, kami menggunakan penelitian bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan data dari beberapa literatur, kemudian dianalisis. Penelitian ini berdasarkan banyak studi literatur yang dihimpun pada bulan Juli 2025. Kemudian, bab 2 landasan teori. Minyak jelantah adalah minyak goreng bekas yang bekas pakai yang mengandung senyawa karsinogenik akibat penggunaan berulang. Limbah ini meningkat seiring tingginya konsumsi minyak goreng, terutama di wilayah Jabodetabek. Minyak jelantah memiliki kandungan asam lemak tinggi sehingga berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan baku sabun. Kemudian sabun adalah hasil reaksi saponifikasi antara asam lemak dan basa kuat, menghasilkan garam asam lemak dan gliserol. Sabun bersifat amfilik, sehingga efektif mengangkat kotoran berminyak. Minyak jelantah dapat menjadi bahan baku sabun yang ekonomis dan ramah lingkungan. Kemudian hubungan minyak jelantah dengan sabun terdapat pada proses saponifikasi, yaitu reaksi trigliserida dengan NaOH atau KOH menghasilkan sabun dan gliserin. Untuk contoh reaksi dapat dilihat pada slide berikut. Kemudian bab 3 untuk hasil dan pembahasan. Hasil uji, hasil uji minyak jelantah, kami dapat menganalisis bahwa pada tabel yang sebelah kiri, untuk bau semuanya normal. Kemudian untuk warna, warna minyak jelantah adalah kuning dan persyaratan memang kuning. Kadar air 0,06% dan persyaratan kurang dari 0,15% sehingga memenuhi. Untuk minyak ikan pada minyak jelantah terindikasi positif yang seharusnya persyaratan untuk sabun adalah negatif dan bilangan asam semuanya kurang dari 0,6 sehingga memenuhi persyaratan. Bilangan petrolida kurang dari 10 sehingga memenuhi persyaratan. Logam timbal kurang dari 0,1 ppm dan logam arsen kurang dari 0,1 ppm sehingga memenuhi persyaratan untuk pembuatan sabun. Dari sekian banyak aspek yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa minyak jelantah eh, memenuhi kriteria untuk pembuatan sabun, namun memiliki indikasi minyak ikan yang positif. Pemurnian dengan karbon aktif berhasil memenuhi sebagian besar parameter SNI. Konsentrasi 10% memberikan hasil terbaik, namun uji minyak pelikan tetap positif sehingga minyak ini tidak layak dikonsumsi tetapi cocok untuk bahan sabun padat non-pangan, walaupun tidak maksimal. Kemudian untuk hasil uji sabun padat, mandi padat mengacu pada SNI.
Pengujian mutu dilakukan untuk menilai apakah sabun tersebut memenuhi standar kualitas dan aman digunakan. Hasil uji sabun mandi padat berbahan dasar minyak jelantah berdasarkan acuan SNI disajikan pada tabel berikut. Un- untuk hasil uji sabun terdapat pada tabel yang sebelah kanan. Sabun memenuhi sebagian besar parameter SNI termasuk kadar air, NaOH bebas, dan kemurnian, menunjukkan stabilitas dan keamanan yang baik. Namun kadar total lemak masih di bawah standar, lebih dari 65%, berpotensi memengaruhi kualitas pembersihan dan tekstur. Perlu peningkatan kadar lemak untuk optimisasi produk. Untuk pembahasan yang pertama, prosedur pembuatan sabun padat dari minyak jelantah. Minyak jelantah terlebih dahulu diuji berdasarkan SNI untuk memastikan parameter seperti FFA, bilangan peroksida, kadar air, dan lain-lain memenuhi standar. Setelah lolos uji, minyak dimurnikan melalui penyaringan fisik untuk menghilangkan kotoran kasar, dilanjutkan dengan pemurnian kimiawi menggunakan arang aktif selama 24 jam untuk menyerap warna, bau, dan kontaminan. Tahap selanjutnya adalah pembuatan larutan NaOH 40% yang didinginkan hingga 30 sampai 40 derajat Celcius sebelum dicampur dengan minyak jelantah bersuhu sama sambil diaduk merata. Campuran kemudian dituangkan ke cetakan dan didiamkan 1 sampai 2 hari untuk proses saponifikasi awal. Setelah itu sabun potong dan menjalani karing selama 2 sampai 4 minggu untuk menguapkan air serta menstabilkan pH. Diuji berdasarkan SNI mencakup kadar air kurang dari 15%, pH 9 sampai 10, alkali bebas dan FFE, serta uji organoleptik untuk menilai warna, aroma, dan tekstur. Hasilnya menunjukkan bahwa sabun memenuhi standar mutu kecuali kadar total lemak 43%, 43,8%, sedangkan SNI menyarankan 60%, lebih dari 65%, sehingga perlu optimisasi lebih lanjut. Secara keseluruhan, sabun ini aman digunakan, stabil, dan menjadi solusi ramah lingkungan untuk pemanfaatan minyak jelantah. Kemudian untuk potensi pemanfaatan minyak jelantah di Jabodetabek. Minyak jelantah di Jabodetabek memiliki potensi besar sebagai bahan baku sabun padat yang ramah lingkungan dan ekonomis. Hasil uji menunjukkan bahwa sabun ini memenuhi seluruh standar SNI dengan keunggulan gliserin alami dan sifat antibakteri yang efektif melawan bakteri patogen. Dari sisi lain, pemanfaatan ini mengurangi pencemaran sekaligus mendukung konsep ekonomi seluler. Dengan konsumsi minyak goreng nasional mencapai 4 juta ton per tahun, diperlukan edukasi masyarakat melalui sosialisasi daur ulang dan sistem bank limbah terorganisir. Kemudian aduh, kesimpulan dari penelitian kami yang pertama, proses pembuatan sabun minyak mandi padat dari minyak jelantah dilakukan melalui tahapan uji mutu minyak, pemurnian menggunakan karbon aktif, pencampuran dengan larutan alkali atau NaOH, pencetakan, karing, hingga pengujian mutu produk. Proses ini terbukti dapat menghasilkan sabun padat yang layak pakai. Kemudian yang kedua, hasil uji mutu sabun berdasarkan SNI menunjukkan bahwa sabun dari minyak jelantah telah memenuhi sebagian besar parameter mutu seperti kadar air, kadar NaOH, kadar asam oleat, dan cemaran mikroba. Namun kadar total lemak masih berada di bawah batas minimum SNI sehingga perlu ditingkatkan pada pengembangan selanjutnya. Minyak jelantah memiliki potensi tinggi sebagai bahan baku sabun padat karena mudah diperoleh, murah, dan ramah lingkungan. Pemanfaatannya mampu mengurangi limbah masyarakat, rumah tangga, mendukung ekonomi sirkular, serta membuka peluang usaha masyarakat. Kemudian berikut untuk daftar pustaka dari jurnal-jurnal yang telah kita himpun. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.